الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah korban, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Naam, ketakwaan, keikhlasan, ketundukan, kesabaran dalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, kita berada di hari yang sangat mulia. Ia adalah merupakan 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi kita akan mengadakan sebuah ibadah yang agung, ibadah Idul Adha, disertai dengan penyembelihan kurban. Ia adalah merupakan ibadah yang sangat agung dan besar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika Ismail telah memberikan dan menyerahkan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya Ibrahim sebagai simbol penyerahan diri dan ketundukan yang sempurna kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, merupakan sebuah bentuk bagaimana seorang hamba sesungguhnya terhadap Rabbul Alamin. Ummatul Islam, ketika Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah ikhwatal Islam, akibat kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan anaknya, maka Allah gantikan dengan seekor kambing. Lalu Allah menyebutkan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Itu menunjukkan akhal Islam bahwasanya sembelihan di Idul Adha adalah merupakan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita simbol bahwasanya seorang hamba hendaklah mengorbankan dirinya terhadap Rabbul Alamin, Rabb yang telah menciptakan dirinya, yang telah memberikan kepada dia berbagai macam kenikmatan yang sangat banyak kepadanya. Itulah iman, itulah ketaatan dan ketundukan. Ketika seorang hamba menyembelih kambingnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa itu adalah sembelihan yang agung dan besar. Ia adalah ibadah.
Sebagaimana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirt." Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Dia. Penyembelihan ini merupakan simbol tauhid, pengesahan hanya kepada Allah, bahwasanya ibadah hanya milik Allah Rabbul Izzah, bahwasanya ibadah murni untuk Allah semata. Oleh karena itu, ya akhal Islam, hendaklah seseorang berusaha semampu mungkin untuk melaksanakan ibadah yang besar dan agung ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Rasulullah, siapa yang mendapatkan kelebihan harta tapi ia tidak berudhiyah, dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati musala kami. Ancaman dari Rasulullah bagi orang yang diberikan kemampuan untuk berkurban tapi ia tidak melaksanakan ibadah yang agung ini. Bagaimana tidak, ya akhal Islam? Ini sebuah ibadah yang besar sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Allah berfirman, lan yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah korban, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Naam, ketakwaan, keikhlasan, ketundukan, kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Rabbul Alamin. Sungguh ya akhal Islam, sesungguhnya dalam kejadian ini terdapat pelajaran buat orang yang mau berfikir. Sesungguhnya dalam penyembelihan hewan kurban ini terdapat pelajaran yang sangat agung yang bisa kita petik darinya. Ia adalah merupakan pentauhidan Allah, yang merupakan intisari dakwah seluruh nabi dan rasul. Menyembelih termasuk ibadah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Rasul bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, ia adalah merupakan simbol ketundukan kepada Allah yang ditunjukkan oleh sikap Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam kepada perintah-perintah Allah. Sungguh ketundukan yang luar biasa ketika seorang hamba siap dirinya berkorban, bahkan sampai mengorbankan nyawanya sekalipun di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ketundukan yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah merupakan simbol ya akhal Islam, ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang mukmin berusaha untuk mencari sesuatu amalan dari kurban ini yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya masih sehat, orang yang hatinya masih selamat, dia akan lebih memperhatikan lurusnya amal ibadah daripada ibadah itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan. Ummatul Islam, ia adalah merupakan simbol kesabaran. Ketika seorang hamba untuk berusaha sabar mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Karena memang mentaati Allah butuh kesabaran ya akhi. Sebagaimana menjauhi kemaksiatan Allah pun butuh kesabaran ya akhi. Bayangkan apabila kita tidak diberikan kesabaran, barangkali kita tidak akan mampu mentaati Allah. Karena syahwat begitu besarnya, hawa nafsu begitu kuatnya, sementara iblis dan bala tentaranya tak pernah diam menggoda dan menyesatkan manusia. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata,
Sesungguhnya kesabaran bagi kita, bagi iman, bagaikan kepala bagi tubuh. Mungkinkah tubuh akan hidup tanpa kepala? Demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Wallah, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sungguh ibadah yang agung ini memberikan kepada kita, ya akhi, banyak sekali hikmah-hikmah. Maka dari itulah seorang muslim berusaha bukan hanya berkorban dan menyembelih, akan tetapi ia mengambil dan memetik hikmah-hikmah yang agung di balik daripada ibadah itu sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, sementara di negeri sana, di negeri Rasulullah diutus, sementara di sana di Masy'aril Haram, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, saudara-saudara kita melaksanakan ibadah yang begitu agung. Ibadah itu adalah haji. Ibadah yang begitu agung, yang sangat-sangat banyak sekali hikmah yang bisa dipetik darinya. Ketika seseorang yang pergi haji melepaskan seluruh pakaian-pakaiannya, digantikan dengan kain ihram yang putih, mengingatkan akan pertemuan dengan Allah. Ketika ia dibungkus dengan kain kafannya, lalu ia dikuburkan, tidak berbekal kecuali amalan dia dan kain kafan yang menempel pada tubuhnya. Di saat itu, di saat kaum muslimin berkumpul di Mina, di Arafah, tidak lagi ada dibedakan kedudukan ataupun hasta. Tidak dibedakan apakah dia kaya raya, apakah dia seorang pejabat atau pemimpin. Semua sama di hadapan Allah. Karena memang tidak ada yang kebal hukum di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Semuanya sama, kewajiban seorang hamba untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam, akhwal Islam. Kemudian mereka bertalbiyah yang merupakan kalimat yang agung. Mereka berucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik ya Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Subhanallah, sebuah kalimat yang agung yang menunjukkan pengesaan dan bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengakuan bahwasanya kenikmatan semua milik Allah, karunia semua milik Allah. Itulah hakikat sebagai seorang hamba. Dia mengakui bahwa semua yang ia miliki, bahkan tubuhnya, semua hartanya, anaknya, istrinya, semuanya milik Allah. Karunia dari Allah. Dia mengakui semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Sungguh banyak hikmah-hikmah lain yang mungkin bisa kita petik. Namun tentunya ikhwatal Islam, semua ini butuh kepada kebeningan jiwa untuk senantiasa mengambil dan mempraktekkan apa hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari ibadah itu sendiri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر